Hari ini kegiatannya adalah pengimbangan pelatihan pembelajaran mendalam atau dikenal dengan deep learning. Ini pematerinya adalah guru-guru yang sudah itu di sini ada Bu Yana, kemudian Bu Sugi dan Bu Endang. Dan ini adalah teman-teman yang mengikuti. Dan ini adalah diikuti juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Sini Mbak. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang sarkas, bidang kesiswaan lagi menangani orang tua serta Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, tentunya saya banggakan dan saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri beberapa rangkaian hari ini, insyaallah sebagaimana yang sudah kami sampaikan di grup semalam. Sebenarnya acaranya teman-teman kita bertiga ini diagendakan awal besok, cuma karena ada kendala teknis yang menguntungkan, akhirnya kita berkoordinasi dimajukan dan Bapak mengiyakan serta mengusulkan untuk sekalian kita rapat evaluasi. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa acara kita ini insya Allah mungkin sampai sore dengan beberapa rangkaiannya. Yang pertama adalah diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam oleh Ibu Sugi, Ibu saya, dan juga Ibu Endang. Dan saya sudah menitipkan kepada teman-teman kita bertiga bahwa hari ini jam 9 sampai jam 12 itu waktunya mereka. Kita ini seperti siswa. Anggap kami siswa yang insya Allah akan dimoderatori langsung oleh Bapak Wakil Kurikulum. Kemudian jam 12 atau mungkin setengah 12 kurang lebih kita ada jamuan makan siang di ruangan ini sampai jam 13.30. Kemudian rapat Dewan Guru insya Allah nanti jam 13.30 sampai setengah 4 sore. Ada beberapa yang kita akan bahas, mungkin ada sedikit penyampaian terkait PKL, perkembangan PKL, kemudian mungkin ada sedikit TKA ini, dan juga dari kesiswaan karena kemarin itu sudah dilakukan sosialisasi tata tertib siswa. Dan puncaknya adalah setelah itu kita melakukan rapat evaluasi bersama, yang tujuannya adalah demi kebaikan dan kemajuan rumah kita. Terkhusus untuk acara pertama yang didiseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam dan juga mungkin makan siang ini, kita berinisiatif untuk tetap menghadirkan adik-adik kita ya, mahasiswa PPL sebagai ajang pembelajaran. Pembelajaran bahwa di dunia nyata sekarang itu sudah ada namanya deep learning atau pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam, jadi sebagai oleh-oleh ke kampus atau ke masing-masing. Namun sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, acara agenda yang pertama, kita dengarkan dulu sambutan arahan dan petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak
hormati adik-adik PPL dari STAIS Sangatta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kegiatan diklat pembelajaran mendalam ini dibebankan ke PUS Kuliah karena kita menjadi sasaran, meskipun sampai sekarang kita masih bingung skema pembayarannya seperti apa. Namun insya Allah SMK Negeri 1 Sangatta siap ya berpartisipasi untuk itu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ditunjuk dan bersedia untuk ikut serta di dalam kegiatan program ini. Kebetulan sekolah kita ada 2 fasilitator, baik di pembelajaran mendalam yakni Pak Sul dan Ibu Ami di KKA ya. Dan insya Allah itu nanti mungkin secara bergiliran teman-teman akan mendapatkan kesempatan yang sama. Secara kebetulan juga perlu saya sampaikan nanti detailnya nanti ya setelah makan siang, bahwa di bantuan pemerintah SMKPK pembelajaran mendalam kita sudah MOU waktu di Surabaya kemarin. Insya Allah ada beberapa item-item kegiatan di situ yang betul-betul bisa mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam ini, baik melalui video pembelajaran maupun modul, di mana menjadi sasaran utama adalah dari rekan-rekan guru bisnis retail. Ya. Namun mohon maaf, insya Allah nanti saya paparkan setelah istirahat makan siang tentang LAB-nya. Kemudian saya pun pribadi sebenarnya harus melakukan hal yang sama yang dilakukan sama teman kita Bu Indra, Bu Siti, sama Bu Krisdayana, karena kepala sekolah juga termasuk saya sementara dalam mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun sepenuhnya kemarin saya cuma ikut sehari, digantikan Ibu Fitri selama 4 hari. Terima kasih Ibu Fitri. Saya sampai sekarang bingung, saya harus apa menjadi tugas saya, apa yang harus saya lakukan. Tapi ya memang biasanya seperti itu, sesuatu yang awal itu ya kadang kita harus mencari informasi sendiri. Namun ada bocoran bahwa untuk tugas saya, diseminasi saya itu juga tentang visi sekolah, ya visi sekolah. Dan nanti mungkin bisa dari teman-teman ada yang ingin memberikan sumbangsi tentang visi sekolah yang sudah ada. Karena itu visi yang ada kemarin itu masih misalnya kurikulum merdeka. Nah seperti itu perlu kita juga review itu nanti segera saja, tidak perlu kita berikan waktu khusus, mungkin langsung disampaikan nantinya. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi, karena ini adalah tuntutan, saya juga sudah melihat beberapa RPP dari teman-teman yang khusus saya supervisi, ada yang sudah diserahkan ke Pak Sul, ada yang sudah ke saya. Alhamdulillah ternyata pedoman-pedomannya itu sudah sesuai, karena saya juga sambil belajar ya. Saya belajarnya melalui program BIMTEK di skema PK itu, karena di situ kemarin saya juga ikut Zoom juga, sudah sampai tahap 3 saya 3 kali BIMTEK ya, in-on juga. Di situ ada contoh RPP yang terbaru sempat saya kirim linknya kemarin. Dan contoh itu DKJ Pak. Nah, itu bisa dipedomi, dijadikan pedoman, dan ternyata teman-teman ini luar biasa karena ya RPP yang modul aja yang ada itu sudah sesuai. Mungkin nanti ada peningkatan di atau tambahan item-item tertentu. Nah, seyogianya nanti Pak Sul mungkin kita harus memiliki modul yang sama, ya, standar estetikanya itu yang sama, dan juga menjadi ciri khas sekolah kita. Nah, kita rumuskan nanti seperti apa. Ya. Jadi harapan saya teman-teman semuanya bisa menyimak paparan dari saudara-saudara kita, dan tidak menutup kemungkinan juga saudara-saudara kita nanti yang 3 orang itu menjadi pasif ke depannya, ya. Kemudian
semuanya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang bertugas sebagai apa ini, pemateri atau apa ini? Apa? Yang menyampaikan materi, kayaknya sama aja. Untuk siap-siap, sebelumnya kita minta kesediaan kepada Bapak Ustadz Wardar untuk memimpin doa kita pada pagi hari. Pada Ustadz kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amika alhamdulillahi rabbana lakal hamdu kalikal karim wa ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamdina bihi min ahwali wal afat wa tabtilan min jami'il hajat wa tatakhiru min istiqbala biha indaka ala darajat wa tuballighuna min ba'dal balad. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta ila yaumiddin wa tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana min jami'il muslimin ya Allah ya hayyu qayyum la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini atau hari ini. Selanjutnya nantinya kami serahkan langsung ke moderator yakni Bapak Zulkifli untuk memandu acara diseminasi pada pagi hari ini. Sekian dari kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman Kursinya. PPL dari SAIS yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini pembahasan terkait pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh teman kita, bahwasanya kita sharing saja. Konsep itu bukan menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru ini bahkan banyak lebih memahami terkait pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena memang seyogyanya SMK ini sebelum pembelajaran mendalam ini muncul, kita sudah mendalami, menerapkan rangka-rangka pembelajaran atau pengalaman pembelajaran yang diterapkan oleh kementerian ini. Kita sudah melaksanakannya, namun tidak diadministrasikan seperti itu. Baik di rangka pembelajaran ataupun di rangka pembelajaran ada kemitraan di dalam, kita sudah menjalani itu. Namun di administrasi kita
beberapa teman yang sudah diobservasi, semua pembelajaran yang ada di dalam itu sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Namun apa yang di perencanaan berbeda dengan apa yang diimplementasikan. Seperti bagaimana kita memuliakan, seperti itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita, guru-guru hebat yang sudah, sebenarnya teman-teman ini masih proses pembelajaran, karena masih sampai 3 bulan ke depan, masih ada on 1, on 2, on 3, in 2 lagi sampai di November. Jadi ini merupakan tugas teman-teman untuk melakukan pembebasan. Baik Bapak Ibu, untuk itu kita langsung saja menyerahkan ke Bu Krisdayanti untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Bu Krisdayanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik kabarnya? Baik. Murid yang nyelam lagi. Baik Bu Yana. Wanita Bapak Ibu, saya tidak amin. Duh, Tidak murid nakal itu. menyampaikan apa yang kami dapat dari pelatihan pembelajaran mendalam di 5 hari sebelumnya. Iya. Benar. Untuk yang pertama, mohon maaf. Jadi pada saat 5 hari itu kami materinya belajar tentang pola pikir bertumbuh, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian perencanaan pembelajaran mendalamnya, dan yang terakhir tujuannya adalah inquiry kolaboratif. Nanti akan disampaikan oleh Bu Suci dan Bu Endang. Kemudian yang pertama itu pola pikir bertumbuh. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar pastinya ya, karena sebagai pendidik saya yakin Bapak Ibu sudah sering melaksanakan dan mendengar. Latar belakangnya, jadi menurut PISA, Indonesia itu memiliki growth mindset yaitu 29%, 3 dari bawah. Alhamdulillah, masih ada nomor. Masih ada nomor. Jadi artinya Bapak Ibu tahu ada bahwa ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi pendidik bagaimana untuk menumbuhkan growth mindset, yaitu supaya tidak ada mental block bagi siswa-siswi di kelas, baik juga bagi gurunya. Seperti itu tadi kan kita juga masih memiliki mental block gitu, masih terbatas dengan juga kita sendiri. Ya suka-suka dia. Ya. Bapak Ibu bertanya mengapa manusia berbeda-beda? Mungkin selain gender, manusia itu bisa berbeda-beda karena terletak pada pola pikirnya. Pola pikir yang dimiliki oleh masing-masing. Pola pikir itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jadi pola pikir sendiri pernah dibahas di bukunya Carol Dweck. Jadi kalau seorang anak punya pola pikir tetap, mungkin dia percaya bahwa kecerdasan itu sudah ditentukan sejak lahir. Tapi kalau misalnya dia punya pola pikir bertumbuh, kecerdasan itu sudah menunggu sebagai kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi. Tapi mungkin ya dalam waktunya memang anak-anak masih banyak yang memiliki pola pikir tetap. karena otak itu semakin mengecil. Jenis pola pikir ada growth mindset, pola pikir bertumbuh, yaitu keyakinan bahwa
kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat usaha. Iya, betul. Kemudian ada fixed mindset atau pola pikir tetap, di mana seseorang ini meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Contohnya kalau misalnya fixed mindset, jika saya gagal dan saya tidak mampu, mungkin kata-katanya seperti itu. Kemudian yang bertumbuh, jika saya gagal itu berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Nah itu. Aku bisa. Ada beberapa contohnya suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Apa yang terlihat untuk ibu? Dengan besar sedikitnya. Oh, sedikit. Tapi tidak terbaca. Di depan ya Mas. Jadi kalau pola pikir tetap, di sini ada suaranya. Kalau saya gagal, saya tidak mampu. Kalau bertumbuh, saya gagal, berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Kemudian kalau diberi tugas Dari depan. yang belum pernah saya kerjakan, saya menolak gitu. Karena resikonya gagal lebih besar. Tapi kalau saya pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian ada lagi, saya harus bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Yang kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa dasarnya kita melakukan sesuatu itu pola pikir terlebih dahulu. Bapak Ibu, ada riset menarik dari riset ini membuktikan bahwa intervensi pola pikir ini memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Maksudnya apa intervensi pola pikir? Intervensi pola pikir ini adalah strategi sederhana yang membantu murid memahami bahwa kecerdasan bisa berkembang melalui usaha, latihan, dan strategi yang tepat. Contohnya, misalnya saat pembelajaran murid diberi dorongan untuk mencoba lagi setelah gagal, kemudian diberi ujian proses. Kalau langkah-langkahnya untuk intervensi pola pikir seperti ini. Jadi langkah pertama, Ambil kursi sini. jika ada murid yang menyerah, segera didorong dan meminta murid tersebut untuk mencoba lagi. Kemudian saat murid mencoba, segera diberi ujian proses karena telah mau berusaha. Selanjutnya dijelaskan kepada murid tersebut tentang pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Kemudian yang terakhir jelaskan bahwa kepada murid berbuat salah itu merupakan cara otak untuk belajar dan atau berkembang. Yang hapus. Kemudian hubungannya dengan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini merupakan kunci utama dalam pembentukan pola pikir bertumbuh. Hubungan antara guru dan murid juga merupakan kunci utama. Dengan komunitas belajar, hubungan guru dengan murid, guru dengan orang tua, serta hubungan dengan guru, yang paling penting dalam proses pembentukan pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Contoh hubungan guru dengan murid seperti ini Bapak Ibu. Jadi murid ini akan berkembang jika merasa gurunya percaya pada kemampuan mereka, kemudian murid ini menghormati dan menyukai gurunya, mau menerima masukan dari guru, kemudian menyadari bahwa nilai akademik bukan segalanya, lebih penting adalah perkembangan diri. Kemudian dia juga merasa aman dengan gurunya dan tidak takut dalam merasa gagal seperti itu. Kemudian peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam, yaitu kita yang awalnya surface learning. Jadi keluar dari zona nyaman, kemudian ada growth mindset. Dengan growth mindset dibutuhkan untuk menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan melalui deep learning seperti itu. Masuk 7 tahun. Kecepatan ya saya Bapak Ibu.
bisa dilaksanakan dulu untuk minimal 7 tahun. Bapak Ibu kita mau kuis dulu, kita mau cek Bapak Ibu ini bahwa kita bertumbuh atau nanti kita akan scan lewat kami masuk. Baru bisa Nanti nilai yang paling tinggi dapat hadiah dari Brazil. bagus kok sudah suaranya. Bapak Ibu bisa buka kahoot.it atau langsung scan di sini. Ya, silakan. Saya terwakili Namanya yang identifikasi asli, tapi buat seorang. Mana minta di sini ada Bisa scan Bapak Ibu. paspornya kan ada. Kita ini ada beberapa yang pilih. Ada internetnya kan di ruangan sini. Nggak ada, Bu. Nggak ada wifi. Ada wifi-nya kan Pak Jul di sini. Ini aku enggak. Apa Pak Jul? Nanti yang saya tanya nanti Bapak Ibu ada. Jadi Bapak Ibu 32 280. sebelumnya ya. Apa Pak Jul? 32 280. Nanti Bapak Ibu pilih di HP Bapak Ibu ada warna-warna itu nanti dipilih. Jadi misalnya hijau, biru, kuning, Jualan. Aku ini dikocok orang Jadi kok ini ya. kebiasaan pakai wifi Pak Jul. Banyak biasa. Cocoknya aku beli aku. Apa L2 apa Pak Jul? Iya. Tapi ada kan. Orang dulu saya punya internet. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Videonya nggak bagus. 1 2 3 4 5 itu tuh Pak. Bilang satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tunggu dah sebentar. Dorong masih pasang hotspot. Tidak dapat maksudnya. Iya. Iya. Cuma 2. Oke, kita mulai. Ubur-ubur. Kenapa? Nyampe kenapa? Kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Segitiga, Pera sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini selalu sama Bapak Ibu ya? Cepat dia, cepat. Cepat banget. Berapa detik aja? Lanjut. Sabar nah. Berapa detik aja sih? Kita masih ke siswa aja waktu ini masih berapa Tidak menit? peduli seberapa pun tinggi kemampuan Anda saat Ini ini, Anda anak tidak itu. bisa mengubahnya walaupun sedikit. 10 detik aja Bu. Oh iya. Masih mikir jawaban. Mikir jawaban. Wih, siapa itu panjang? Jadi siapa ya? Itu sana cus.
orange, merah. Kecepatan. Nggak usah baca soal baca. Ada 20 Anda adalah seseorang yang unik, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. Mana kerisnya? Kerisnya aja belum kusiapkan. Sudah lewat, sudah lewat. Nah, baru nyambung. Anda akan selalu dapat mengubah diri Anda sendiri. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Ayo Bu Wiji, cepet Bu Wiji. Anda ini siapa? Kemampuan dalam bidang seni dan musik dapat dipelajari oleh siapapun. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Next. Matematika lebih mudah dipelajari oleh pria atau seseorang yang berada dalam lingkungan yang menyukainya. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Dipelajari oleh pria dan seorang yang berada dalam lingkungan yang nggak setuju. Yang suka matematika itu perempuan, hitung-hitungan tambah-tambahan. Nggak suka kelurahan tapi Nggak suka kayak tambahan dan bagi Sukanya pertemanan dan pembagian. Bu Wiji. Tidak peduli tipe apapun Anda saat ini, Anda akan selalu dapat mengubahnya. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. ini merah sama hijau juga. Mencoba sesuatu yang baru akan sangat menyulitkan Anda sehingga Anda ingin menghindarinya. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Apa sih? Mencoba sesuatu yang baru akan sangat menyulitkan Anda. Lebih panjang, ini Mana Bu Wiji? sebagian orang baik dan pintar, sebagian lagi tidak. Tidak banyak yang dapat berubah. Sebagian orang baik dan pintar, tidak banyak yang berubah. Apa sih? Belum dulu. Saya sangat senang menghargai kritik dan saran dari siapapun juga terkait dengan kinerja saya saat ini. Sangat setuju. Sangat setuju. Saya kurang senang bila ada kritik dan saran dari orang lain. Seorang yang tanpa cacat otak atau tidak lahir memiliki kemampuan yang sama dalam belajar. Curiga namanya Mas Novi ini game Jokon tidak terima kritik. Setuju semua lah. Anda bisa mempelajari sesuatu yang baru, tapi Anda tidak bisa mengubah kemampuan Anda. Itu faktorku tidak bisa mengubah kemampuan itu. Makanya itu tergeser. Anda dapat melakukan sesuatu secara berbeda, tapi sebenarnya Anda tetap tidak dapat mengubah kemampuan Anda. Mentok. Namanya mentok. Jadinya mentok sudah, mentok sudah.
Anda beda lagi orang yang baik tapi kadang-kadang juga keputusan yang salah. Pada dasarnya semua baik ya Bu ya. Tidak ada orang yang tidak baik. Karena kondisi. Alasan terpenting kenapa Anda melakukan pekerjaan Anda adalah keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Apa? Terakhir ya. Orang yang benar-benar cerdas tidak perlu bekerja keras. Orang benar-benar cerdas tidak perlu bekerja keras. Bertumbuh. Panda itu DC loh ya, DC panda loh itu, lihat ya DC panda. Jangan terus runjuk ya DC panda ini. Beberapa pertanyaan tadi 20 Sosis campur bisa kita lihat bahwa Panda ini adalah yang memiliki pola pikir yang bertumbuh. Udah hilang dia. Untuk materi pola pikir bertumbuh dari saya itu saja. Saya usahakan ke Pak Zul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pis. Saya beri tepuk tangan Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh yang tadi disampaikan ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Sebelum kita menerapkan pola pikir ini ke anak didik kita, seyogyanya kita juga mengolah pola pikir kita, bahwasanya bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru juga mindset kita ubah yang tadinya masih pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan dipersilakan ya Bapak Sedaya ya. Sebelum kita lanjut ke Bu Sugiati, silakan Bapak Ibu, atau ada yang ingin disampaikan terkait pola pikir ini dipersilakan. Ya, Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendalam ke sana, sebelum mendalam kita tip-tip gitu, kita seru-seru dulu yang nakal-nakal gitu ya. Jadi pertanyaan saya sebelum kita mempelajari pembelajaran mendalam, ini kan semuanya sebenarnya pendekatan mendalam gitu. Nah, kemarin apa sih yang mungkin yang membedakan itu adalah grup mindset, terus kemudian ya kemarin kan sempat kita pembelajaran Zoom juga sempat. Nah,
inti dari pendekatan ini apa sih yang paling Harus diterapkan. berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya seperti saintifik dan lain-lain yang di kurikulum merdeka itu apa yang paling kita di sini ya saya bikin modulnya ya saya modul di situ tulisannya modul deep learning gitu ya tapi saya nggak tahu deep learningnya yang mana gitu kan jadi ya tapi sedikit saya pelajari oh di sini nah seperti itu karena kan kita download Kayak download gitu ya misalkan dulu kan ada saintifik. jadi Iya. dari kurikulum merdeka Bukan kan masih untuk kurikulum merdeka saintifik, kita cuma nanti ada mau belajar seperti apa lebih namanya mendalam, nah, makna apa mendalam yang gitu. sangat Katanya sih gitu, membedakan dengan padahal yang kan saintifik cuma kemudian rata-rata. project atau apapun itu yang kemarin sebelumnya pendekatan di kurikulum merdeka itu apa yang sangat intinya itu di mana Katanya gitu. Baik, ini pertanyaan yang Luar biasa. luar biasa cukup memikirkan sangat dalam. Ya, Bu Novi, terima kasih pertanyaan. Ya, sebenarnya pertanyaan itu nanti akan dijawab di slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Sugi. Sebenarnya seperti itu. Tadi saya kira terkait pola pikir yang ditanya gitu kan, ternyata inti dari deep learning atau pembelajaran mendalam itu sih apa ya yang membedakan dengan yang lain pendekatan ini. Ini akan diulas secara rinci oleh Bu Sugiati. Mungkin ini sudah ditunggu-tunggu Bu Sugi ya, sudah dinanti-nanti. Kepada Bu Sugi kita beri kesempatan, kita beri applause buat Bu Sugi. Silakan. terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Jadi di pertama sudah disampaikan kami di sini tidak menggurui, kami hanya sekedar menyampaikan apa yang kami dapatkan selama 5 hari kemarin. Ada 7 modul yang kami pelajari, tapi yang kami sampaikan di sini hanya 4 modul dulu. Yang tadi pola pikir, yang kedua itu pembelajaran mendalam nanti untuk perencanaan dan inquiry. Kenapa kami harus sampai di situ? Karena pemahaman kami sampai di situ dulu. Karena masih ada in on lagi. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita samakan persepsi dulu. Nah, Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya di depan seperti ini, nanti fokusnya di sini di saya jadi tambah gugup. Ini udah genter. biar kelihatan kamera aku, biar kelihatan kamera Mendalam lagi aku. seperti kata Miss Nupi sebelum mendalam kita di luar dulu. Kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu. Tadi dibilang Miss Nupi kalau pembelajaran mendalam itu pendekatan, bukan kurikulum baru. Ya, kita samakan persepsi. Jadi Pendekatan. menurut Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu kurikulum baru, metode atau pendekatan? Menyenangkan. Pendekatan. Jadi kita samakan persepsi dulu. Jadi yang saya dapat selama 5 hari pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan kepada siswa. Jadi yang tadi disampaikan Bu Yana, Bu Kristiana, kita guru dulu yang harus memiliki pola pikir bertumbuh dulu supaya anaknya ikut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti saya yakin guru-guru di SMK 1 semuanya sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Sampai kemana-mana tumbuhnya. Sudah bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Jadi pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu yang kami pelajari, yang kami dapat itu pertama ada prinsip Lu mantan pelara ya, Bu. pengalaman belajar dan perencanaan pembelajaran yang saya kupas ya kupas. Itu prinsip pembelajaran dulu. Jadi di prinsip pembelajaran Bapak Ibu ada keterlibatan. Ya Allah, cepat sekali. Jadi kita sama persepsi tadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan. Jadi pendekatan
yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar, proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, ketiga prinsip ini, jadi dalam pembelajaran mendalam ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, melalui pola pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara menyeluruh. Jadi saya yakin walaupun tidak ada di modul kita tuliskan, tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini di pembelajaran kita di kelas. Walaupun itu di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka, kita sudah sangat melaksanakan di pembelajaran, di proses pembelajaran. Saya agak cepat ya Bapak Ibu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu tadi kuncinya kita memuliakan siswa, baik itu secara ucapan atau tindakan. Jadi pada saat mungkin ada siswa yang masih ragu menjawab pertanyaan, kita dorong seperti tadi pola pikir, kita dorong supaya mereka itu mau dulu berusaha untuk menjawab walaupun salah. Jadi kita kasih kesadaran bahwa tidak apa-apa salah dulu nak, yang penting kalian mau berusaha, seperti itu ya Pak Su. Dan kita berikan motivasi, ayo nak, kamu pasti bisa. Pasti saya yakin ibu guru sudah sering melakukan itu. Kita dorong dulu dengan kalimat-kalimat yang memotivasi mereka. Kita dekatkan diri kita dulu ke mereka. Karena saya yakin di beberapa kelas, anak-anak di beberapa kelas itu pasti ada yang masih saya takut Bu, jawab saya takut salah. Seperti itu. Jadi anak-anak masih ada di pola pikir tetap. Dan lanjut, untuk memuliakan, kita harus memiliki prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran di sini tadi kembali lagi bahwasanya kita menyadarkan siswa kalau pembelajaran kita hari ini itu sangat penting untuk dia nantinya. Terus untuk bermakna, apa yang dia lakukan dia bisa menerapkannya atau dia bisa pakai di luar pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari. Karena materi kita pasti akan mengaitkan ke kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Saya yakin itu penghitungan matematika pasti dikaitkan dengan penghitungan di kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka berhitung pengeluaran mereka, pembelanjaannya mereka, itu pasti mereka gunakan. Kalau pemahaman saya Bapak Ibu kalau bermakna ya seperti itu, dia bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah saja dia belajar, tapi pada saat dia di luar dia bisa dia bisa ini apa-apa yang dia dapat dari materi di kelas dia bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Terus menggembirakan di sini bukan hanya situasi kelas. Biasanya Bapak Ibu kan pasti pakai ice breaking untuk menghidupkan kelas yang tadinya sudah pada ngantuk, apalagi di jam-jam rawan, jam-jam setelah duhur itu sudah mulai, jangankan jam setelah duhur, jam 10, jam 11 sudah pada ada di atas meja semua Bapak Ibu. Jadi untuk mengakalinya kita harus menciptakan suasana yang menggembirakan dulu. Biasanya melalui ice breaking itu untuk menghidupkan kelas lagi. Nah untuk menggembirakan di sini juga Bapak Ibu memiliki arti itu untuk saling untuk dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya. Jadi mungkin kalau ada proyek, biasanya kan Bapak Ibu buat metode PJBL biasanya Bapak Ibu ya itu kan proyek. Jadi apa yang dia buat kita memuliakan dengan kalimat-kalimat yang memotivasi bahwasanya ini yang kamu buat nak, ini bermanfaat untuk kamu, dan dia itu akan merasa senang, wah ini hasil saya, saya bisa nanti pamerkan ke orang tua saya, ke teman saya bahwasanya saya berhasil membuat ini. Padahal kalau di tata busana menjadi sebagai pasti saya sudah bisa mengukur. Jadi saya bisa ukur ibu saya, adik saya bisa buatkan desain baju, dan saya bisa menghasilkan produk, saya bisa buat baju saya sendiri, adik saya dan keluarga. Seperti itu kalau menggembirakan menurut saya Bapak Ibu, dia bisa merasa senang dengan apa yang sudah dia dapat. Jadi bukan hanya sekedar menggembirakan di kelas dengan ice breaking, kuis-kuis, tapi bagaimana dia merasa gembira bahwasanya saya
senang dengan pelajaran ini, dengan hasil saya seperti itu. Saya takut salah Bapak Ibu, ini saya juga masih di pola pikir tetap sebenarnya. Tapi saya mau berusaha, mau belajar. Baik Bapak Ibu, pembelajaran mendalam sekali tadi ada 3 prinsip. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu harus melalui olah pikir. Nah, olah pikir pasti harus mengamati, menganalisis kan bagaimana mengajak siswa untuk berpikir. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Terus olah hati, bagaimana kita selama pendekatan ini menegaskan bahwa kepekaan batin itu sangat harus kuat gitu Bu. Jadi antara hati guru ke siswa, jangan sampai kita masuk ke kelas kita udah ada satu siswa yang membuat kita jengkel, dongkol, aduh udah malas saya ngajar anak ini. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Karena jujur saya juga di kelas kadang ada yang anak-anak masih sering membuat hati kita itu anak ini sudah tidak mau belajar, kita sudah mengusahakan dia ayo nak belajar, ini penting, pendidikan penting, tapi masih acuh-acuh. Tapi disitulah tantangan kita sebagai pendidik. Terus olah rasa bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan manusia. Mungkin kalau olah rasa ini lebih ke berdiskusi ya Bapak Ibu, kalau menurut saya. Jadi bagaimana mereka mengolah rasa kepekaannya di setiap kelompok, berpikir, bermusyawarah untuk satu ide, satu pemikiran. Dan olahraga, saya yakin di kelas kalau sudah breaking pasti bergerak semua. Jadi kalau sudah olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga yang kita lakukan di kelas, saya yakin pembelajaran pasti akan menyenangkan. Karena kalau makin banyak bergerak, hilang sudah rasa ngantuk. Seperti saya pada saat ini saya banyak bergerak karena menghilangkan gugup saya. Baik, itu saja. Masih ada ya punya. Oh ternyata masih ada Bapak Ibu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini kalau prinsip pembelajaran, kalau kita sudah melaksanakan itu, akhir dari pembelajaran mendalam itu kita akan menuju ke profil dimensi lulusan, yang salah satunya kolaborasi, kreatif, apalagi Bapak Ibu, saya betul keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, bernalar kritis, bahasa Indonesia tapi kurang literasi. Saya mau seolah-olah saya tidak usah lihat PPT-nya, menurut saya aja gitu. Iya, pembelajaran mendalam. Jadi ada prinsip yang dimana itu ditandai dengan lingkaran biru. Terus nanti pada saat kita kerangka pembelajarannya itu ada 3. Ada prinsip itu ada bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Sedangkan untuk pelaksanaannya kita nanti akan menghasilkan, memahami, mengaplikasikan, merefleksi di kelas. Jadi untuk memahami seperti kayak kita menyampaikan materi-materi seperti itu Bapak Ibu, mengaplikasikannya setelah kita memberikan materi, anak-anak itu mengaplikasikannya dengan tindakan, mungkin dengan diskusi, membuat proyek, dan merefleksinya di kegiatan sehari-hari. Sudah. Nah, untuk memahami Bapak Ibu, di sini ada jenis pengetahuan, karakteristik dan contohnya, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Sedangkan karakteristiknya itu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi pada saat di bagian memahami, kalau di modul pasti kita mengaitkan materi sebelumnya dengan yang sekarang. Terus menstimulasi proses berpikir peserta, menghubungkan dengan konteks nyata, dengan kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan, mengeksplor, dan kolaboratif. Dan kita pasti menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contohnya mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPAS.
Kalau saya bahasa Indonesia, karena sekarang lagi materi anekdot di kelas 10, saya mengaitkannya dengan isu-isu DPR Ya. naik tunjangan. Nah, Iya, kemarin anak-anak jadi saya mengaitkannya di situ. video Mengaplikasikannya pendalaman pengetahuan memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke Jadi kaitannya situasi isu-isu baru, yang ada. pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya menghubungkan, menerapkan, mengembangkan dan berpikir kritis bagaimana mencari solusi inovatif kenaikan berdasarkan harga pengetahuan dan yang ada. kan dua video. Contohnya persamaan linear, pasti ini matematika. Dasar peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuannya peserta didik menerapkan persamaan linear dengan masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Merefleksi, regulasi diri, individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses pembelajaran mereka secara mandiri dan efektif. Karakteristiknya memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, terus merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi contohnya menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi. Saya yakin Bapak Ibu kalau merefleksi pasti setelah diskusi pasti melakukan presentasi penilaian antar teman atau Bapak Ibu sendiri yang langsung menilai hasil diskusinya. Nanti menanyakan lagi kembali ke siswa. Nah, itu di bagian refleksi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk materi pembelajaran mendalam. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih belajar dan saya juga masih mengurangi gugup saya berbicara di depan Bapak Ibu. Kalau di depan anak-anak sudah terbiasa, tapi kalau di depan Bapak Ibu saya masih merasa gugup karena saya berdiri di depan orang-orang hebat. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita olahraga dulu. Ya. Bisa nanti Bapak Ibu sambil berdiri? Bisa. Iya. Boleh? Iya, terus berdiri. Biar energinya tersalurkan semua. Kita tadi capek dulu, jadi kita berdiri. Diikutin ya Bapak Ibu. Dengan semangat. Mukul Bapak Ibu, memukul. Tapi yang akan memukul. Tuh, memukul Bapak. Menarik. Mengikuti gerakannya Bapak Ibu. Dengan bercepat Bapak Ibu.
Baik, dari apa yang disampaikan Bu Sugiyati tadi sebenarnya ada jawaban dari apa intinya sih pendekatan ini intinya apa sih gitu ya. Kalau kita dengar tadi intinya itu di mana di dalam pembelajaran itu ada yang sifatnya memuliakan. Kalau dulu kurikulum yang sebelumnya kementerian yang sebelumnya itu menghamba kepada murid dan lain sebagainya, di sini dibuat itu poinnya pembelajaran mendalam pendekatan yang di dalam pembelajaran itu ada inti dari memuliakan. Memuliakan itu saling menghormati, menghargai antara siswa dan gurunya, siswa dengan siswa, tidak ada kata-kata yang kurang baik seperti itu. Seperti itu kalau tadi dari yang disampaikan, atau mungkin ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Sebelum ada yang menanggapi mungkin bisa diputar Bu, ada video saya kirim. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa diamati, diperhatikan. Itu ada video saya kirim ke Bu Yana. Ini terkait pembelajaran juga. Nanti dimohon tanggapannya Bapak Ibu. Apa yang kita lihat dari video tersebut, apa yang kita dapat. Have the test papers now. Yes, that's right. Do you understand the subject better? Yeah, I'm trying to get see if I can read it. Just try to measure. 哎呦，这个天气真的吓人嘞！忽然天气有这么大改变。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。 ini sebenarnya dari setiap kurikulum itu adalah bagaimana kita berfokus ke siswa, kemudian bagaimana siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, tapi pada setiap supervisi lah, anggaplah seperti itu. Kita sebagai guru itu mampu memberikan yang terbaik untuk siswa, mulai dari awal pembelajaran inti sampai penutup itu terlaksana dengan baik. Cuman problemnya adalah ketika kita kembali ke pembelajaran keseharian, itu akan kembali lagi seperti semula dengan setelan ya masing-masing guru. Nah, itu masih menjadi PR buat saya terutama, entah bagaimana caranya supaya bisa hari-hari juga bisa seperti itu gitu. Nah, problem lainnya adalah ketika kita menerapkan itu, materi pembelajaran itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Sedangkan kita punya target-target lain. Terkait pembelajaran mendalam ini sebenarnya mungkin secara sadar atau tidak kita sudah melakukan gitu kepada siswa.
dengan mewawancarai atau memahami karakter siswanya, latar belakangnya. Cuman problemnya sekali lagi adalah apakah kita mampu memberikan anggaplah soal sesuai dengan karakternya mereka. Kalau kita mencoba mendalami ini, karena kan mendalam ini adalah kita memahami karakter siswanya itu, latar belakangnya bagaimana, seperti tadi ibu ini kepada siswanya, artinya dia kan paham muridnya, maka dia bisa memberikan solusi kepada murid itu. Nah kita siswa kita satu kelas itu ada sekitar 30 sampai 36 siswa. Nah itu problem lagi ketika kita tidak mampu mendalami siswa itu secara satu persatu. Nah itu mungkin yang perlu strategi khusus gimana caranya supaya apapun pendekatan kemudian kurikulum yang diterapkan itu betul-betul bisa diterapkan ke siswa, bukan hanya sekedar kita tahu kemudian kita buat RPP-nya tapi lewat begitu saja. Itu aja sih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja. Bu Haja sudah pola pikir bertumbuh. Ini sih sebenarnya bagaimana ini bisa kita terapkan di kelas, gak hanya pada saat supervisi. Mindset itu sudah terbentuk di dalam diri kita pribadi masing-masing. Ini sudah menjadi modal awal bagi kita. Bagaimana membuat mindset kita bukan lagi fixed mindset menjadi atau kita harus terus berusaha bagaimana pola pikir kita bertumbuh. Terima kasih Bu Haja. Ini menjadi PR kita semua sebagai guru. Selanjutnya dari Bapak Ibu. Siap Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sharing Bapak Ibu yang ingin saya komentari dari tayangan video tadi. Yang pertama bahwa memang peran guru sangatlah vital di dalam merubah dan memotivasi anak-anak kita. Karena itu kita sebagai guru tentu juga harus berproses. Peran kita adalah di samping kita jadi pengajar, yang kedua juga kita sebagai pendidik, long life education tadi. Yang kedua dari tayangan itu saya baca bahwa proses kerja keras itu penting, karena tidak mungkin hasil itu akan diperoleh ketika kerja keras itu tidak dilakukan. Tetapi yang paling utama adalah dari ending tayangan tadi, bahwa siswa begitu kerja keras tetapi dia tetap tidak mendapatkan nilai 100 atau 40, tapi yang paling penting adalah prosesnya. Dan ternyata di ending videonya juga yang ketiga, bahwa nilai tidak menjamin seseorang untuk sukses. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu Ustaz. Silakan. Kayak tadi Pak Rudi dulu kayaknya. Oh ya. Iya. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Krisdayana, yang kedua Bu Sugi, banyak hal yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya, khususnya buat saya. Apakah pernah kita melakukan seperti apa yang diinginkan oleh pembelajaran mendalam? Ini pertanyaan kita buat kita semua, termasuk saya sendiri. Karena kurikulum setiap tahun, ya setiap tahun terkadang berganti. Nah, saya sepakat tadi bahwa apakah deep learning ini termasuk dalam pendekatan atau metode atau strategi, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sugi bahwa itu adalah pendekatan. Nah,
yang saya ingin garis bawahi adalah memuliakan. Ada terkaitan dengan video yang saya tonton yang diberikan oleh Pak Zul barusan, bahwa bagaimana cara kita sebagai guru untuk memuliakan seorang siswa. Dari alur cerita tadi itu ada seorang siswa yang memang nilainya di bawah 100, sedangkan teman-temannya ada nilai yang lebih dari dia, sehingga timbul sebuah kekecewaan dalam dirinya, sehingga itu yang membuat dirinya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia. Ending akhirnya ini bahwa seorang guru mampu dia melihat kondisi anaknya, bukan hanya dilihat dari segi angka saja, tetapi bagaimana dia itu mengetahui karakter anaknya berdasarkan apa yang dia berikan di dalam pembelajaran tersebut. Terkadang kita guru hanya sebatas melihat anak itu pintar saja, tetapi kita tidak melihat sampai mana kemampuan anak tersebut dalam memahami dirinya sendiri. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Termasuk saya, ya, terkadang kalau saya lihat anak-anak mana yang dekat itu yang kita. Tetapi sebenarnya dari pembelajaran mendalam ini bisa kita memahami bahwa bagaimana kita sebagai seorang guru mencerdaskan anak bangsa. Dari kalimatnya Pak Dokter tadi bahwa seorang guru itu adalah seorang pengajar, tetapi di balik semua itu ada yang disebut dengan mendidik. Bagaimana kita menjadikan anak-anak ini sungguh mulia di hadapan kita, sehingga apa yang kita inginkan dalam pembelajaran mendalam ini bisa tercapai. Itu saja dari saya Pak Zul, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Rudi. Baik Bapak Ibu, ada lagi apa yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin Budawi kayaknya. Silakan Budawi. Sudah mau ngomong Budawi. Silakan Budawi. Terima kasih. Menanggapi untuk video yang baru kita lihat bersama-sama. Sebenarnya video yang kita lihat itu sebenarnya kita tidak menyadari sih, sebenarnya sudah kita lakukannya semenjak, maksudnya sebelum ada pembelajaran mendalam, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan seperti itu. Ketika ada siswa yang kesulitan belajar, kemudian kita membimbing mana yang tidak bisa, kita membimbing dan seterusnya. Dan saya setuju juga yang dikatakan Pak Wadan tadi bahwa nilai bukan segala-galanya. Ketika kita melihat anak-anak yang sudah yang sudah lulus, dari pengalaman anak-anak yang sudah lulus, kita melihat oh ternyata anak yang dulu di kelas seperti itu ternyata dia lebih sukses daripada anak yang nilainya selalu tinggi. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari bahwa nilai bukanlah segala-galanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Dewi. Baik, dari video tadi sudah ditanggapi atau Bu Sarah mau menanggapi juga? Tadi gini-gini kan? Oh enggak. Benar kacamata, kira mau menanggapi. Ya. Dari apa yang kita tonton tadi Bapak Ibu, bahwasanya di situ ada proses anak, bagaimana dari dia nilai poin 10 dari 100 dia dapat 10, dia merasa kecewa, merasa tidak mampu di dalam belajar dan lain sebagainya, dan ternyata gurunya sebagai pengajar dan mendidiknya melihat itu. Sebenarnya benar apa yang dikatakan Bu Dawi, kita sebenarnya sudah melakukan hal seperti itu. Namun
di video tersebut walaupun di Thailand tidak ada yang namanya dia bilang pembelajaran mendalam, tapi aktivitas pembelajarannya, pendekatannya sudah mendalam ke siswa, ke murid, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya penampil terakhir ini kayaknya jagoannya, kalau terakhir itu jagoannya itu aktornya gitu ya, aktrisnya ya. Mari kita sambut Bu Endang. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ini sudah ini sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menggurui ya, kan sama dan saya menyampaikan apa yang saya dapatkan waktu pelatihan kemarin. Jadi kan belum selesai Pak Julian. Sebetulnya saya terjebak. Sebetulnya saya pikir tetap zona nyaman, ternyata saya harus berkembang. Setelah saya mengikuti 5 hari tersebut, saya merasa sudah agak berkembang sedikit. Ya, ini yang Minimal adalah implementasi pembelajaran mendalam. Ini adalah penerapan dari pembelajaran mendalam ya, yaitu untuk perencanaan pembelajaran mendalam. Ini ada 4 di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Ini ada identifikasi, ada desain, ada pengalaman belajar dan asesmen. Nah ini ada 4. Nah 4 ini identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nah sebelum kita perencanaan mendalam ini atau yang dulu disebut sebagai FPP Pak. Nah, dulu namanya FPP, nah sekarang menjadi perencanaan pembelajaran mendalam. Itu mengidentifikasi kesiapan peserta didik itu dengan cara kita mencari tahu kemampuan anak untuk materi yang akan kita ajarkan. Seperti ya, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi, profil kelulusan. Tadi ada 8 ya, profil kelulusan. Setelah itu ada desain pembelajaran. Nah ini ada penentuan pencapaian pembelajaran, topik pembelajaran dan lintas disiplin ilmu dengan relevan dengan topik, menentukan namanya tujuan pembelajaran dan menentukan kerangka pembelajaran. Nah kerangka pembelajaran ini terdiri dari praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran atau kolaborasi dengan teman atau dengan pihak lain atau pihak luar. Nah ini lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah untuk yang ketiga itu ada pengalaman belajar. Nah ini adalah merancang adanya prinsip kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah menyenangkan itu bukan berarti menggembirakan Pak ya. Kalau senang kan cuma senang saja, kalau menggembirakan itu ada hasilnya. Seperti itu. Nah, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Itu adalah pengalaman belajar dan asesmen. Ini asesmen ini ada 3, yaitu awal pembelajaran, langsung proses pembelajaran, waktu prosesnya dan akhir pembelajaran. Itu ada 3 asesmen dalam satu pertemuan. Nah ini adalah contohnya ya, contohnya identifikasi itu untuk peserta didik. Nah ini mengidentifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Nah itu biasanya itu menyiapkan apakah anak-anak ini sudah siap dengan cara berdoa terlebih dahulu atau mengabsen, menyiapkan, pokoknya sudah siap untuk proses pembelajaran. Materi pembelajaran itu ditulis dari pembelajaran seperti jenis pengetahuan yang akan dicapai, ya, relevansi dengan kehidupan nyata,
peserta didik tingkat kesulitan struktur materi setelah integrasi nilai dan karakter dan lainnya. Nah ini yang berikutnya yaitu profil kelulusan. Nah ada 8 profil kelulusan yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Nah itu ada identifikasi di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Sekarang yang desain pembelajaran ini ada beberapa desainnya ya, yaitu ada capaian pembelajaran itu ditulis dengan capaian pembelajaran sesuai di lintas disiplin ilmu, ditulis dengan pelajaran yang relevan ya. Lalu tujuan pembelajaran itu ditulis dengan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi yang menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Langsung yang berikutnya yaitu topik pembelajaran. Sudah tahu, mungkin sudah terpaparkan di modul itu semuanya sudah ada di situ. Dan ada praktek pedagogis. Nah ini mungkin adalah modelnya. Nah ini dengan ditulis dengan praktek pedagogis, yaitu model strateginya pembelajaran itu apa ini menggunakan berbasis masalah, project, dan inquiry dan kontekstual. Nah itu praktek pedagogisnya bisa ditulis dengan model strategi atau model pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini adalah bermitra antara guru dengan guru lain atau guru mapel pelajaran produktif dengan guru mapel umum. Bisa juga dengan guru dengan siswa, ada juga guru dengan pihak luar atau dari perusahaan, seperti itu. Itu adalah kemitraan pembelajaran. Langsung berikutnya lingkungan pembelajaran itu adalah difokuskan pada di sekitar lingkungan sekolah. Di lingkungannya atau di kelas bisa, di luar kelas juga bisa, atau tempat kunjungan yang akan kita lakukan, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemanfaatan digital. Ini bisa menggunakan video atau proyektor atau internet ataukah lainnya ya. Itu adalah yang menggunakan media digital. Selanjutnya itu adalah pengalaman belajar. Ini pengalaman belajar itu biasanya yang intinya, ya kan? Intinya awal ada inti. Nah inti ini ada beberapa aspek, ada 3 aspek yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah itu habis itu penutup. Langsung berikutnya ada asesmen pembelajaran. Nah asesmen pembelajaran ini ada 3 asesmen. Sebelum atau asesmen as learning dan asesmen for learning dan asesmen of learning. Mohon maaf Bu Novi, bahasa Inggrisnya agak kagok. Itu mungkin pembelajaran yang sebelum, mungkin pematik untuk memberi pertanyaan untuk pembelajaran atau menanyakan pembelajaran yang kemarin dan yang berkaitan dengan pelajaran sekarang. Langsung waktu masuk prosesnya itu bisa kita melakukan pertanyaan secara lisan atau pertanyaan lisan, secara lisan atau memberi refleksi kan atau sebagainya itu. Langsung yang asesmen yang setelah itu bisa berupa pertanyaan lisan, tertulis dan project seperti itu. Nah ini adalah contoh dari pembelajaran mendalam. Langsung bersandar. Saya akan beri contoh. Ya ini adalah contoh untuk apa ini? Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Yang ini aja. Punya Ibu. Ya sudah ini aja Bu, daripada saya itu nanti kebuki di belakang.
sesuai dengan yang dilakukan pada hari itu. Ya, bisa kreativitas, kolaborasi, komunikasi dan pengenalan kritis. Kalau seandainya ada tugas apa, ada juga bisa dimasukkan ke mandirian. Seperti itu. Langsung yang keempat, pencapaian pembelajaran. Ini adalah contohnya ini kan itu ya, apa ekosistem ya, keseimbangan ekosistem ya itu. Nah, pencapaian pembelajaran itu peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Nah, pembelajaran. Topik pembelajarannya adalah peran manusia dalam menjaga ekosistem. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, dan melaksanakan. Memahami tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem, dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, langsung melaksanakan proyek daring berbasis solusi lingkungan mencegah pencemaran pada ekosistem. Langsung praktek pedagogisnya ini tadi modelnya ya, ini dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, wawancara dan presentasi. Kemitraan atau mitra pembelajaran ini dengan komunitas peduli Ciliwung, pengelola bank sampah Sungai Ciliwung, masyarakat sekitar Sungai Ciliwung. Kemitraan atau kolaborasi dengan pihak luar. Langsung lingkungan pembelajaran ini ruang fisik, yaitu lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung, ruang platform daring untuk diskusi dengan teman, budaya belajar kolaboratif, berpartisipasi aktif dan rasa ingin tahu. Langsung manfaat digital ini adalah perencanaannya LMS, pelaksanaannya ada penemuan daring, video, perpustakaan daring. Asesmennya adalah asesmen daring. Seperti itu, Bapak. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajarannya, yaitu awal, ya kan? Langkah-langkah pembelajarannya itu awal, guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif. Ini mungkin yang mengidentifikasi tadi, ya. Guru menerapkan teknik permainan, pemusatan konsentrasi. Nah, mungkin ini saya desain, saya dapat nih apa konsentrasi, peningkatan konsentrasi. Coba nanti diikuti ya. Kalau panjang, kalau pendek, besar, kecil. Ya, seperti itu. Kalau saat ini nanti kalau itu berarti kurang konsentrasi. Panjang, pendek, besar, kecil. Panjang, pendek, besar, kecil. Mungkin kalau semua orang paham ya. Besar, kecil, panjang, pendek. Apa itu, Bu? Langsung nolak biar tajam. Mungkin di kelas juga bisa. Mungkin lebih Bapak ini ya bervariasi lah Bapak Ibu untuk melakukan seperti itu ya. Tidak hanya yang lain juga ada. Nah, berikutnya yaitu adanya guru memberi pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik untuk apa? Bagaimana kondisi hidup pada sebuah sungai tersebut, atau memberi pertanyaan yang berkaitan dengan yang disampaikan. Kita disuruh jadi siswa. Nah, ini ya, peserta didik melakukan literasi melalui bacaan pada website tentang Sungai Ciliwung yang tercemar. Nah, guru tanya jawab dengan peserta didik mengenai bahan bacaan yang menumbuhkan kesadaran pencemaran sungai akibat sampah. Ya. Berikutnya adalah langkah berikutnya, yaitu intinya ya, memahami, mengaplikasikan
kelompok gitu. Merefleksi itu adalah untuk langkah intinya dan penutup kesadaran peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Jadi terakhir adalah menyimpulkan pembelajaran. Sebetulnya semuanya sudah dilakukan, cuma untuk apa ini administrasinya aja yang perlu disamakan dengan pembelajaran mendalam tersebut. Nah ini pembelajaran mendalam, ada asesmen pelajaran. Ini tadi seperti itu tadi ya, asesmen 3 yaitu sebelum, langsung proses dan akhir. Nah ini mungkin ada contohnya ini ya. Ini kalau dia sebenarnya pertanian ya, pembelajaran pertanian, mungkin mereka bisa kunjungan di dinas pertanian. Ya, kalau yang apa ini Tata Boga bisa melakukan kunjungan ke apa? Kantin, restoran dan sebagainya. Bisa melakukannya. Sejauhan ke restoran. Pemasaran mungkin ya Bapak ya. Nah ini prinsip asesmen pembelajaran, ada 3 prinsip, yaitu asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, asesmen dalam pembelajaran. Asesmen untuk apa ini? Sebagai pembelajaran ini adalah proses pembelajaran atau refleksi diri peserta didik. Ya, kalau yang asesmen pembelajaran itu yang untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai umpan balik membantu peserta didik memahami progres pembelajaran mereka serta refleksi guru mengajar. Untuk pembelajaran dalam pembelajaran ini ada pencapaian pembelajaran peserta didik. Ini berupa kayak apa ini? Setelah selesai, akhir di dalam pembelajaran. Ada aja, ada kan kira sesuatu. Nah, inquiry kolaboratif. Ya, ini ada 3 enak, ada 4: assess, design, dan implement, dan apa ini? Dan teks ya. Nah ini ya, inquiry kolaboratif itu pendekatan berbasis tim ya. Kita bertim. Ya, kita berbasis tim untuk bekerja sama. Jadi bukan sendiri-sendiri. Seandainya ada bapak kepala sekolah, ada bapak kurikulum, ada orang tua dan sebagainya seperti itu. Nah ini itu ada 11 siklus berfokus pada 4 komponen utama: assess, design, implement, dan measure. Dalam siklus ini guru tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi juga bekerja dengan pemimpin sekolah, pemangku kepentingan yang lain, menghasilkan tindakan yang lebih berbasis data dan bukti. Jadi itu berkesinambungan terus menerus untuk perbaikan dan perbaikan terus. Seperti itu. Nah mungkin itu siklusnya ya. Proses ini ada pertama akses mengidentifikasi. Kita mengidentifikasi ada apa kekurangan atau sebuah kasus lah ibaratnya. Contohnya ya, ada sebuah kasus. Ini saya ambil kasus apa ya? Anak-anak, contohnya ini aja, anak-anak tidak bisa menghitung penjumlahan dengan nominal yang lebih besar. Contohnya dengan guru akuntansi ya. Kalau mungkin 1 tambah 1 mungkin mereka bisa. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, 2 miliar kan mungkin agak susah ya mungkin ya. Nah itu gimana? Kolaborasi dengan apa ini, dengan guru matematika dan pihak kepala sekolah, gimana caranya ini supaya menyelesaikan masalah tersebut. Nah dari situ ada mengidentifikasi, langsung kita merencanakan pembelajaran mendalam dengan metode yang lain lah, atau menggunakan metode yang lain. Habis itu pelaksanaannya di dalam kelas. Setelah itu
diukur keberhasilannya, gimana keberhasilannya. Kalau seandainya masih kurang, diulang lagi kita supaya inquiry itu adalah memperbaiki dan belajar supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf saya belepotan. Baik. Mohon maaf, mungkin ada kuis ya? Oh iya, kuis. Lagi. Ya. Ayo puji. Bisa di jauhkan dokternya kamu udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seingat saya ya Pak ya, mengenai pelajaran mendalam itu sebenarnya saya masih bingung sih. Terutama yaitu seperti pertanyaan awal dari Bu Vivi, apa sih perbedaan antara pelajaran mendalam dengan kurikulum sebelumnya? Cuma di sini yang saya tangkap bahwa pelajaran mendalam itu ada 3 pilar yang utama untuk memuliakan tadi, yaitu pertama ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu saja mungkin dari saya. Iya, terutama buat Bu Nuti. Ada 3 pilar: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi di dalam itu termasuk di mana prinsip ya? Berkesadaran ya. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meyakinkan anak-anak bahwasanya apa pelajaran yang kita berikan itu penting, baik dari skillnya dia atau nanti di kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Kalau anak-anak sudah sadar, dia akan sepenuhnya belajar di dalam kelas, mengikuti pelajaran. Sebenarnya sih kalau yang guru-guru produktif, khususnya yang guru produktif yang pilihan pertama, ini anak-anak sudah sadar semua. Kalau guru produktifnya masuk, dia akan sadar, oh ini jurusan saya. Tapi memang akan menjadi kesulitan ketika jurusan yang pilihan terakhir. Dia nggak mau belajar ogah-ogahan, ini kan bukan jurusan pilihan saya, tapi terpaksa masuk di pilihan ini gitu ya. Nah, disitulah beratnya kita nanti bagaimana menyadarkan anak-anak ini. Menyadarkan itu bukan dia tidur kita sadarin, bangun, bukan. Jadi pentingnya jurusannya ini, pentingnya keahliannya. Jadi mindsetnya kita bentuk. Jadi anak-anak itu yang pertama ya mindset, pola pikir, pola pikirnya. Terus masuk di profilnya apa? Setelah pola pikirnya bagus ya karakternya itu, dimensi profil lulusan. Itu mindsetnya sudah bagus, attitude-nya, karakternya bagus, ya kan? Baru nanti ke kompetensinya. Setelah itu sudah dapat, itu nanti akan jadi skill, keahlian. Kalau itu yang di produktif. Jadi di prinsip pembelajaran, kesadaran, berkesadaran, ya kan? Ketika dia sudah sadar, pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih bermakna. Bermakna apa? Sampai tujuan pembelajarannya, sampai apa yang ingin kita inginkan dari anak-anak. Ketika itu sudah sampai, pembelajaran akan menjadi menggembirakan. Ya, Papa. Menggembirakan kata Bu Enda berbeda dengan menyenangkan. Menggembirakan di dalam suasana kelasnya itu tertib, aman, dan sebagainya. Ada hasil dari proses pembelajarannya. Ketika memperoleh hasil itu, dia merasa gembira. Seperti tadi yang ditayang video, dari proses pembelajarannya dan lain-lain, dia mendapatkan nilai 40 yang sebelumnya nilai 10. Sebenarnya itu sudah menggembirakan. Makanya ada komen dari ibunya, well done gitu ya. Sampai
pembelajarannya itu dia dapat rasakan, itu akan menjadi lebih menggembirakan. Gitu Bapak Ibu. Untuk mencapai ke sana ya di pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya apa? Memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Ya, memahami pembelajarannya apa segala macam dan lain sebagainya. Terus diaplikasikan, mengaplikasikan di kehidupannya. Setelah itu direfleksi. Refleksi ini ada dua pengalaman Bapak Ibu ya. Ada refleksi setiap akhir pembelajaran kita refleksi apa sih yang didapat. Ada refleksi hasil dari proses pembelajarannya, hasil dari nilainya, hasil dari produknya, itu direfleksi. Oh, ini kurangnya apa? Jadi ada refleksi setiap harinya, ada refleksi hasil dari proses apa yang dipelajari anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kayaknya masih ada waktu 10 menit. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan terkait pembelajaran mendalam kepada Pak Abu. Silakan. Mana Pak? Ini. Karena juga saya ada tagihan Pak, terus diseminasi juga maka saya minta persetujuan. Nah tentang ini Bapak Ibu ya, pembelajaran mendalam seperti apa? Saya mencoba mulai dari lingkaran besarnya dulu. Ya, kita mulai dari membacanya dari bukan langsung dari dalam. Ya, tapi kita mulai dari lingkaran besarnya dulu. Ya, jadi mulai dari kerangka pembelajarannya. Kenapa? Karena sasarannya adalah profil lulusannya. Anak kita lulus itu seperti apa? Nah, anak yang lulus itu harus memiliki ini. Nah, kalau ini berhasil dinilai nama itu sudah terjadi proses pembelajaran mendalam. Nah, jadi kalau kita baca itu kita lihat dari lingkaran besarnya dulu. Apa sih yang dibutuhkan? Itu ada lingkungan, ada praktik pedagogik. Kemudian bagaimana yang tiga ini? Memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Itu bisa kita melakukan pendekatan taksonomi Solo. Ya kan, selama ini kita mengenalnya taksonomi Solo ya. Ada taksonomi Solo. Jadi kemudian bagaimana cara prinsip pembelajaran kita, bagaimana analisis kesadaran, bermakna, mengembirakan, sehingga lulusan itu yang diharapkan itu adalah ini. Nah, dan pembelajaran mendalam itu bukan sesuatu yang baru. Pak Menteri kita juga mengakui hal itu kan. Kita sudah melaksanakannya. Nah, sekarang hanya minta sekarang kita berada di posisi rekognisi saja. Dan kegiatan seperti ini teman-teman semuanya, adanya diseminasi dari teman-teman termasuk saya, itu artinya kita saling mengingatkan. Ya, jadi tujuan kegiatan ini bukan sekedar teman-teman tampil, teman-teman datang mendengar, tetapi kita di sini posisinya saling mengingatkan. Karena betul yang dikatakan Pak Ustaz sebelah kita jadi guru. Momen-momen seperti inilah yang sebagai wahana untuk kita saling mengingatkan. Dan satu hal lagi yang terakhir dari saya, setelah mungkin kita tidak menyadari Bapak Ibu, tetapi di momen-momen kegiatan apapun, di diklat-diklat apapun, saya melihat, saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman SMK Negeri 1 Sumatera Utara bukunya luar biasa. Iya. Ketika kita ada Bu Ari, Pak Jus Saksi, ya, yang selalu aktif, yang selalu tampil, teman-teman dan SMK 1. Jadi kita merasa biasa-biasa saja. Termasuk di kami di kemarin dikumpulkan di ada gabungan SD, SMP, SMK untuk kegiatan ini. Yang rata-rata yang dari SMK. Ya, rata-rata yang dari SMK. Ya. Mungkin juga teman-teman juga sudah pada melalui itu. Ada momen tertentu dikumpulkan dengan guru-guru yang lain dari sekolah-sekolah lain. Teman-teman itu selalu mendapatkan ruang untuk itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya, atensinya dan lain sebagainya. Insya Allah mari kita saling mengingatkan bahwa menjadi guru itu ya, tugas saya hanya untuk menjadi support buat teman-teman sekalian kan. Kalau ada kebutuhan disampaikan ke saya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaiannya.
di pembelajaran mendalam itu apa gitu ya. Kita sebagai guru di dalam pembelajaran mendalam, peran guru itu sebagai apa? Yang pertama itu sebagai aktivator. Itu yang pertama. Aktivator ini guru menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai aktivator. Yang kedua sebagai kolaborator. Kolaborator itu membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik. Kita bangun tuh kolaborasi. Makanya tadi di contoh perencanaan pembelajaran ada kemitraan di situ. Kita sebagai guru, sebagai kolaboratornya, kita bikin berkelompok dan lain-lain. Di kemitraan, di perencanaan itu, apakah mitra itu wajib? Ada beberapa fasilitator bilang nggak wajib, sunnah gitu ya. Boleh dilaksanakan bermitra di pembelajaran, boleh tidak. Namun kemitraan itu juga antara siswa dengan siswa itu sudah kemitraan. Bapak Ibu beberapa kemarin yang saya masuk kelas di situ membangun sebuah kelompok itu sudah kemitraan, sudah membangun kemitraan. Bapak Ibu sudah berperan sebagai kolaborator di situ, gitu Bapak Ibu. Yang ketiga peran kita sebagai guru yaitu pengembang budaya belajar. Pengembang budaya belajar. Ketika kita mengembangkan budaya belajar kita itu positif, maka semuanya nanti akan positif. Tapi kalau kita sebagai guru, sebagai pengembang budaya belajar, malah yang cenderung muncul mungkin negatif, ya nanti endingnya kelas itu akan negatif. Jadi peran kita sebagai guru, aktivator, kolaborator, pengembang budaya belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Semuanya kita di sini semuanya masih tahap proses belajar. Tidak ada yang merasa oh saya lebih, enggak, saya masih banyak, bahkan saya banyak belajar dari Bapak Ibu, dari teman-teman yang bertiga pada saat Bintek, malah saya belajarnya dari peserta seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.